Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk panjenengan sedoyo yang saat ini sedang mendengarkan dengan hati yang lapang. Semoga setiap langkah sampeyan hari ini dipenuhi keberkahan. Semoga segala urusan dipermudah, dan semoga apa yang selama ini sampeyan perjuangkan, pelan-pelan menemukan jalannya menuju kenyataan. Kita bertemu kembali di ruang sederhana ini, bukan untuk sekadar mencari tahu tentang hari dan weton, tapi untuk menyelami makna-makna halus yang sering luput dari perhatian, untuk mendengar bisikan leluhur, untuk belajar membaca tanda-tanda kecil yang dikirimkan semesta, utamanya di hari Kamis Legi. Hari yang oleh orang Jawa disebut sebagai gerbang halus pembuka rezeki tak terduga. Sampean pernah tidak merasakan ada hari yang terasa begitu damai, seperti tidak ada beban, seperti semua masalah seolah berhenti sejenak? Kadang, tanpa kita sadari, hari itu adalah Kamis Legi. Orang tua zaman dulu sering berkata, ojo remehno Kamis Legi, senadian katon biasa, nanging akeh lawang rejeki sing embuka tanpa suara. Jangan remehkan Kamis Legi, meski terlihat biasa, banyak pintu rezeki yang terbuka tanpa suara. Bukan pintu rezeki yang riuh, bukan rezeki yang datang dengan sorak-sorai, melainkan rezeki yang datang diam-diam, tapi mengubah arah hidup tanpa kita sadari. Sebelum kita menyelam lebih dalam, izinkan saya mengajak sampeyan untuk menata niat. Jika video ini nanti membawa manfaat, jangan lupa pencet tombol like, bagikan ke saudara atau teman yang lahir di Kamis Legi, dan tuliskan asal kota panjenengan di komentar, sertakan pula doa singkat, mugi rezekiku kebuka kaya lawang Kamis Legi. Biar kolom komentar tidak hanya jadi tempat lewat, tapi jadi laku doa, jadi saksi harapan, dan semoga para malaikat ikut mengamini. Bagi sebagian orang, hari hanyalah pergantian waktu. Namun bagi orang Jawa, hari adalah getaran, adalah frekuensi, adalah pusaran energi yang jika disentuh dengan hati yang bersih, bisa menjadi jalan turunnya keberkahan. Kamis Legi dipercaya sebagai hari di mana langit sedikit lebih dekat dengan bumi, hari di mana rezeki tidak selalu turun dari langit, tapi dibuka dari hati manusia sendiri, melalui kesabaran, ketenangan, dan keikhlasan. Nah, disinilah kita akan menelusuri 7 misteri Kamis Legi yang konon menjadi pintu rezeki tak terduga, bukan hanya dari cerita, tapi dari wejangan leluhur yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. 1. Kamis Legi, hari di mana niat baik lebih mudah dikabulkan. Ada keyakinan yang hidup di tengah masyarakat Jawa, bahwa rezeki itu bukan sekadar angka dalam dompet, melainkan hasil dari niat yang selaras dengan getaran semesta. Dan dipercaya, Kamis Legi adalah momentum di mana niat baik lebih mudah berpindah menjadi kenyataan, seolah Allah memberi ruang lebih lapang bagi siapapun yang melangkah dengan hati yang jernih. Dalam budaya Jawa, setiap hari mempunyai watak atau getaran batin. Kamis Legi dikenal sebagai hari yang memancarkan energi ketenangan, kesadaran, dan kelapangan niat. Orang-orang tua sering memberi wejangan kepada anak cucunya, yen arep miwiti dagang, gawe niat ing dina Kamis Legi. Ora usah rame, cukup ati sing resik lan ojo mbutuha kepujian. Jika ingin memulai usaha, niatkan di hari Kamis Legi. Tidak perlu ramai, cukup hati bersih dan tidak haus pengakuan. Karena sebenarnya, rezeki itu lebih peka pada niat daripada usaha yang penuh ego. Berapa banyak orang yang bekerja keras, tapi hatinya penuh hitungan, selalu bertanya, kapan aku dapat untung? Sehingga rezeki justru semakin menjauh. Sedangkan sebagian lainnya, melangkah dengan ringan, tidak terburu-buru ingin sukses, tetapi hatinya penuh ketulusan, dan justru rezeki mengejar mereka tanpa diduga. Ada sebuah cerita dari seorang pedagang kecil di daerah pesisiran. Ia tidak memiliki latar pendidikan tinggi, tidak paham teori bisnis, apalagi strategi pemasaran. Modalnya hanya 2 hal, doa dan niat yang ia ikat kuat setiap Kamis Legi. Setiap kali Kamis Legi tiba, ia bangun lebih pagi, menyapu tempat usahanya pelan-pelan, lalu berdiri sejenak menghadap langit, tidak berteriak meminta kaya, tapi hanya berkata dalam hati, Gusti, cukupkan saja. Dan anehnya, meski warungnya sederhana, pelanggan datang silih berganti. Bukan karena promosi, bukan karena tampil mewah, tapi karena niat yang teduh lebih kuat magisnya daripada iklan yang bising. Niat adalah doa dalam bentuk paling halus. Dan Kamis Legi adalah ruang di mana doa halus itu lebih mudah bergetar ke langit. Karena hati manusia pada hari ini cenderung lebih lembut, tidak terlalu penuh ambisi,
tidak terlalu terobsesi ingin cepat berhasil. Energi Kamis Legi bukan tentang bergerak cepat, tapi bergerak mantap. Dalam pusaka lisan Jawa, sering diucapkan, saben langkah sing ora kebak serakah, bakal digembol rejeki sing ora kroso tekan. Setiap langkah yang tidak dipenuhi keserakahan, akan dibawakan rezeki yang tak terasa sedang datang. Jadi, saat sampean menata niat dengan hati yang lapang di Kamis Legi, bisa jadi rezeki tidak datang hari itu juga, tapi pintu rezekinya dibuka perlahan, melalui jalan yang lembut, ada pelanggan baru, ada orang yang tiba-tiba menawarkan kerjasama, ada peluang yang datang seperti angin sepau-sepau, tidak terlihat, tapi terasa. Kadang rezeki bukan datang sebagai uang, tapi datang sebagai kemudahan, sebagai pertemuan dengan orang yang tepat, atau bahkan kelegaan hati yang membuat hidup lebih ringan dijalani. Dan semua itu dimulai dari niat yang dibersihkan, khususnya di hari seperti Kamis Legi. 2. Energi pembersihan batin. Rezeki datang ketika hati ringan. Ada hal yang sering dilupakan manusia, rezeki tidak turun kepada hati yang penuh sesak. Seorang tua di Banyumas pernah berkata, "Rezeki iku seneng mampir nang omah sing sepi nesu." Rezeki suka singgah ke rumah yang tidak dipenuhi amarah. Dan konon, Kamis Legi adalah hari di mana langit memberi kesempatan untuk membersihkan hati dari keluhan, iri, dan rasa tidak cukup. Bukan berarti semua masalah langsung hilang, tapi jiwa menjadi lebih tenang menerima dan mengolah apa yang ada. Kalau kita perhatikan, rezeki bukan hanya tentang jumlah yang masuk, tapi seberapa lapang hati menerimanya. Ada orang yang mendapatkan sedikit, tapi merasa cukup dan tenang. Ada pula yang mendapatkan banyak, tapi setiap malam gelisah, takut hartanya hilang, takut tersaingi, takut dianggap gagal oleh orang lain. Mereka punya banyak, tapi tidak pernah merasa kaya. Nah, di hari Kamis Legi, getaran batin manusia lebih mudah dituntun menuju ketenangan, lebih mudah mengalahkan ego, dan lebih mampu menundukkan rasa iri. Orang Jawa menyebutnya sebagai hari, ngendhogo rasa, menurunkan panas hati. Bayangkan hati manusia seperti wadah. Jika wadah itu penuh dengan kemarahan, keluhan, dan iri, bagaimana rezeki bisa masuk? Ia tidak punya ruang. Tapi ketika hati dikosongkan dari rasa ingin menang sendiri, perlahan-lahan energi rezeki menemukan jalannya. Ada cerita yang sering diceritakan di banyak keluarga Jawa. Suatu hari, seorang buruh tani tidak mendapatkan upah seperti yang dijanjikan. Temannya marah, mencaci, bahkan ingin menuntut. Tapi si buruh itu hanya tersenyum, menunduk, lalu berkata pelan, "Ora opo-opo, Gusti ora sara. Tak apa-apa, Tuhan tidak tidur." Dan anehnya, seminggu kemudian ia justru dipanggil bekerja oleh orang lain dengan upah 2 kali lipat. Orang-orang menyangka itu hanya kebetulan. Tapi para orang tua berkata, "Dina Kamis Legi wingi atine wis resik, mula rejekine digeser menyang dalan liyane." Karena Kamis Legi kemarin hatinya bersih, maka rezekinya digeser lewat jalan lain. Rezeki suka datang melalui jalan yang tidak terduga, tapi ia paling suka lewat jalan hati yang bersih. Maka dari itu, di Kamis Legi banyak yang diam-diam melakukan ritual batin, bukan ritual besar, bukan dengan kemenyan dan dupa, tapi ritual sederhana bernama memaafkan dan melepaskan. Melepaskan rasa iri terhadap rezeki orang lain. Memaafkan keadaan yang tidak sesuai harapan. Mengucapkan dalam hati, "Gusti, yen durung wayahe, aku sabar. Yen iki dudu jatahku, aku ikhlas. Tuhan, jika belum waktunya, aku sabar. Jika ini bukan jatahku, aku ikhlas." Kata-kata seperti itu mungkin terdengar biasa, tapi pada hari seperti Kamis Legi, doa yang lembut bisa menjadi kunci pembuka pintu rezeki yang selama ini terkunci karena batin terlalu sempit. Rezeki bukan hanya soal apa yang kita dapat, tapi ketenangan saat menjalaninya. Dan Kamis Legi adalah hari terbaik untuk membersihkan hati agar rezeki mudah masuk tanpa harus bertarung dengan emosi sendiri. 3. Pertemuan tak terduga yang membawa peluang rezeki. Dalam kehidupan orang Jawa, ada keyakinan bahwa rezeki tidak selalu turun dari langit, tetapi sering datang melalui pertemuan dengan manusia lain. Leluhur berkata, "Wong urip kui ora mangan bekal dewe, nanging mangan bekal saka sesrawungan." Manusia hidup tidak makan dari bekalnya sendiri, tetapi dari pertemuan dan hubungan dengan sesama. Dan menariknya, banyak kisah rezeki besar justru bermula dari pertemuan kecil di hari Kamis Legi.
Hari ini dianggap sebagai hari terbukanya jalur komunikasi batin, hari ketika orang lebih mudah menerima dan memberi energi baik melalui percakapan sederhana. Bayangkan, kita sedang duduk di warung kopi, tidak ada niat apa-apa, hanya sekadar menghabiskan waktu. Lalu tanpa disadari, kita bertemu seseorang yang hanya berbicara sebentar, mungkin hanya bertanya, "Sampean asalnya dari mana?" Atau, "Lagi usaha apa saiki?" Dan dari obrolan sederhana itu, lahir jalan baru. Peluang yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Leluhur Jawa percaya, pertemuan yang terjadi di Kamis Legi jarang terjadi secara kebetulan. Ada ungkapan halus. Yen ana sing teka, ojo langsung ditolak. Bisa wae Gusti ngirim rejeki nganggo wujud kedadian cilik sing ora katon wigatine. Jika ada yang datang, jangan buru-buru menolak. Bisa jadi Tuhan mengirim rezeki lewat kejadian kecil yang tampak tidak penting. Ada satu cerita dari seorang pengrajin bambu di daerah Wonosobo. Ia tidak pernah berpikir usahanya akan besar. Ia hanya membuat anyaman kecil, dijual seadanya. Suatu Kamis Legi, ia bertemu seorang pembeli dari luar kota yang kebetulan sedang mencari produk tradisional untuk dijual kembali. Pembicaraan dimulai dari obrolan ringan soal cuaca, lalu perlahan-lahan berubah menjadi pembicaraan kerjasama. Dan dari satu pertemuan itulah hidupnya berubah. Yang menarik, ketika ditanya apa rahasianya, pengrajin itu berkata, "Aku ora duwe strategi, aku mung ora males ngobrol api karo wong. Aku tidak punya strategi besar, aku hanya tidak malas untuk berbicara baik kepada orang." Disinilah letak misteri Kamis Legi. Hari ini bukan hanya soal rezeki turun dari langit, tetapi rezeki yang datang dalam bentuk pertemuan manusia. Karenanya, jika di hari ini ada orang yang mengajak bicara, jangan disepelekan, jangan langsung mengabaikan, karena bisa jadi pembuka rezeki bukan dari doa panjang, tapi dari sapaan ringan. Kadang rezeki tidak datang dari jalan yang kita kira. Bukan dari proposal besar, bukan dari rencana panjang, tapi dari ucapan kecil yang diucapkan dengan hati yang tulus. Dan Kamis Legi adalah waktu terbaik untuk membuka diri pada pertemuan tak terduga. Karena rezeki sering datang tanpa bunyi, tidak mengetuk pintu dengan keras, tapi menyelinap lewat percakapan pelan yang kita anggap biasa. 4. Kamis Legi dan rahasia sedekah sunyi, rezeki yang datang tanpa sorak-sorai. Dalam budaya Jawa, ada satu laku hidup yang dianggap memiliki daya spiritual paling tinggi, yaitu sedekah yang dilakukan tanpa suara, tanpa niat pamer, tanpa berharap dipuji. Dan leluhur berpesan, sedekah sing ora muni, suarane luwih cetatekan ngarsane Gusti. Sedekah yang tidak bersuara, justru suaranya lebih jelas sampai ke hadapan Tuhan. Kamis Legi dipercaya sebagai hari yang paling baik untuk menjalankan sedekah sunyi. Bukan dengan mengumumkan, bukan dengan memperlihatkan amplop, bukan dengan membuatnya menjadi cerita, tapi memberi tanpa jejak. Bahkan kalau bisa, tangan kiri tidak perlu tahu apa yang tangan kanan beri. Mengapa harus sunyi? Karena rezeki yang besar tidak suka rumah yang berisik oleh ego, tidak suka datang kepada orang yang sedang sibuk membangun citra. Rezeki paling berkah datang saat hati tenang dan tidak haus pengakuan. Ada satu kisah yang diwariskan secara lisan di daerah Madiun. Seorang lelaki tua hidup sederhana, namun setiap Kamis Legi, ia selalu menaruh 2 kantong kecil berisi beras dan garam, diletakkan di depan rumah orang yang ia tahu sedang kesulitan, lalu pergi diam-diam sebelum fajar, tidak ingin diketahui siapapun. Ia tidak pernah menceritakan apa yang ia lakukan, bahkan kepada anaknya sendiri. Konon, keluarganya tidak pernah kekurangan. Bahkan saat warga lain mengalami musim paceklik, orang-orang bertanya-tanya, apa rahasianya? Dan jawaban yang muncul dari para sesepuh hanya satu. Ono sedekah sing ora metu suarane, nanging suarane nganti tekan langit. Ada sedekah yang tidak terdengar, tapi suaranya sampai ke langit. Sedekah sunyi di Kamis Legi bukan sekadar memberi sesuatu, tapi melatih diri agar rezeki tidak menjadi sumber kesombongan. Sebab rezeki yang tidak dijaga dengan keikhlasan, bisa berubah menjadi cobaan, bukan lagi menjadi berkah. Tak sedikit orang yang awalnya miskin, lalu kaya, namun kehilangan ketenangan, kehilangan saudara, bahkan terjerat rasa takut kehilangan harta lebih dari rasa takut kehilangan doa. Kamis Legi mengajarkan bahwa memberi adalah bagian dari memantaskan diri menerima. Kalau hati masih berat memberi, berarti hati belum siap menerima lebih banyak. Karena rezeki bukan hadiah,
tapi titipan. Dan Tuhan tidak menitipkan lebih kepada orang yang kesulitan menjaga sedikit. Itulah mengapa leluhur Jawa tidak pernah menganggap sedekah sebagai kewajiban kaku, tetapi sebagai laku halus untuk memperbaiki batin. Karena begitu batin tenang dan ringan, pintu rezeki terbuka bukan hanya dari arah depan, tapi dari segala arah yang tidak disangka-sangka. Maka, jika hari Kamis Legi tiba, tak perlu mencari ritual besar. Kadang cukup diam-diam membeli jajanan dan membaginya ke anak-anak kecil. Atau menitipkan sedikit uang di kotak amal tanpa nama. Atau membayar hutang kecil tanpa menagih kembali. Dan mungkin, itu bukan sekadar memberi. Tetapi cara halus semesta menyiapkan tempat bagi rezeki besar yang tidak lama lagi akan datang. 5. Doa di Kamis Legi, konon lebih didengar karena langit lebih dekat. Dalam kepercayaan Jawa, setiap hari memiliki getaran spiritual yang berbeda, dan para leluhur meyakini bahwa Kamis Legi adalah salah satu hari di mana langit terasa lebih rendah, lebih dekat dengan hati manusia yang berdoa dengan penuh ketulusan. Bukan berarti Tuhan jauh di hari-hari lain, namun hati manusialah yang pada hari ini lebih mudah lembut, lebih mudah pasrah, dan lebih mudah menerima petunjuk. Ada ungkapan kuno yang masih sering dibisikkan oleh para sepuh. Yen atimu sepi, Gusti luwih cedak tinimbang ambeganmu dewe. Jika hatimu tenang, Tuhan lebih dekat dari napasmu sendiri. Kamis Legi dipercaya sebagai hari terbaik untuk menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, dan mengucap doa tanpa tergesa-gesa. Doa yang paling mudah naik ke langit bukanlah doa yang keras, bukan yang penuh kata-kata, melainkan doa yang diucapkan dari hati yang benar-benar pasrah dan tidak merasa perlu mendikte takdir. Banyak orang berdoa, tapi hatinya masih menggenggam resah. Ada yang berdoa untuk rezeki, tetapi dalam hatinya masih ada rasa takut tidak kebagian. Ada yang berdoa ingin dilapangkan hidupnya, tapi lisannya masih sering mengeluh dan membandingkan hidup. Doa seperti itu bukan tidak didengar, tapi tertahan oleh gelombang kegelisahan diri sendiri. Kamis Legi menjadi momen untuk menyelaraskan doa dan ketenangan hati. Sebab doa yang berangkat dari hati yang tenang, jalannya lebih lurus menuju langit. Ada kisah dari seorang ibu penjual jajanan pasar di daerah Klaten. Setiap Kamis Legi, setelah salat subuh, ia tidak langsung berjualan. Ia duduk sebentar di depan pintunya, menghadap ke jalan yang masih sepi, menunduk dan berdoa pendek dalam hati, "Gusti, nek iki dudu rezekiku, ojo nganti ketampa. Tuhan, jika ini bukan rezekiku, jangan sampai aku menerimanya." Sebagian orang berdoa agar rezekinya ditambah, tapi doa ibu ini berbeda. Ia meminta agar tidak sampai mengambil rezeki yang bukan haknya. Dan justru dari laku batin itulah, rezekinya menjadi luas tapi tenang. Tidak ada iri terhadap pedagang lain, tidak ada gelisah ketika dagangan tidak habis hari itu juga. Inilah yang sering dilupakan manusia zaman sekarang. Kadang yang kita sebut kekurangan, adalah cara Tuhan menjaga kita dari rezeki yang salah jalur. Pada Kamis Legi, doa tidak diminta untuk dipercepat terkabulnya. Leluhur mengajarkan, lebih baik meminta hati yang sabar menunggu waktu Tuhan, daripada meminta takdir dipaksa mengikuti keinginan kita. Maka, saat Kamis Legi tiba, jangan hanya sibuk mengejar untung dunia. Sisihkan waktu untuk diam sejenak, bahkan meski hanya 30 detik menutup mata dan berkata dalam hati, "Gusti, nek iki api kanggo uripku, bukakno. Nek iki ora becik, jauhno kanthi cara sing apik." Doa seperti itu lebih matang, lebih dewasa, lebih diterima oleh langit. Dan konon, di hari seperti Kamis Legi, malaikat tidak hanya mencatat doa, tapi juga mencatat ketenangan sikap saat kita berdoa. 6. Kamis Legi dan laku, nrimo inggah-inggih, sikap pasrah yang justru mengundang rezeki. Dalam falsafah Jawa, ada satu laku batin yang sangat dijunjung tinggi, yaitu, nrimo ing pandum, menerima dengan lapang dada apapun takdir yang datang, bukan sebagai bentuk menyerah, melainkan sebagai bentuk kematangan jiwa. Dan Kamis Legi adalah hari di mana laku nrimo ini paling dianjurkan untuk diteguhkan dalam hati. Seringkali orang salah paham. Mereka mengira nrimo berarti berhenti berusaha. Padahal leluhur Jawa jelas membedakan antara nrimo dan mandek. Nrimo bukan berhenti bergerak, tapi berhenti memaksa. Mandek adalah berhenti melangkah. Dua hal ini berbeda jauh. Orang yang nrimo tetap berusaha, tapi hatinya tidak ngotot menuntut hasil harus cepat datang.
Hari Kamis Legi dianggap sebagai hari untuk menata niat dan meletakkan beban ekspektasi, agar hati tidak terbakar oleh ambisi. Sebab ambisi yang tidak dibarengin rimo akan melahirkan kegelisahan, dan kegelisahan adalah penghalang utama turunnya rezeki. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, "Sing ngoyak rezeki nganti kesusu, asring kesandung karepe dewe." Yang mengejar rezeki dengan tergesa, sering tersandung oleh keinginannya sendiri. Coba pikirkan. Berapa banyak orang yang merencanakan hidup dengan sangat detail, tetapi ketika kenyataan tidak sesuai, mereka patah, kecewa, bahkan marah kepada takdir. Mereka lupa bahwa rezeki tidak selamanya datang sesuai rencana, tapi datang sesuai kesiapan hati menerimanya. Kamis Legi memberikan ruang batin untuk berkata pelan. Aku bakal usaha, nanging asil aku pasrahke marang Gusti. Aku akan berusaha, tapi hasilnya aku serahkan pada Tuhan. Kalimat sederhana ini jika benar-benar ditanamkan dalam hati di hari Kamis Legi, akan menjadi payung energi yang menjaga langkah dari rasa kecewa berlebihan. Karena ketika hati tidak mudah kecewa, jalan rezeki lebih ringan dijalani. Ada sebuah kisah dari seorang perajin kayu di daerah Magetan. Ia sering ditanya, kenapa tidak pernah terlihat stres meski kadang pesananmu sepi? Ia hanya tersenyum dan berkata, urip kui kaya ngukir. Yen kayune angel, ojo dikuat-kuati, mengko malah pecah. Dilereni disik, diresiki rumin, mengko dilanjut. Hidup itu seperti mengukir. Jika kayunya keras, jangan dipaksa, nanti pecah. Istirahat dulu, bersihkan, lalu lanjutkan. Inilah energi Kamis Legi. Mengajarkan bahwa rezeki tidak bisa dipaksa hadir lebih cepat daripada waktunya, dan takdir tidak bisa didorong dengan amarah agar sesuai dengan rencana diri sendiri. Sebaliknya, rezeki lebih suka datang kepada mereka yang bergerak pelan tapi mantap, bekerja tenang tanpa keluhan, dan siap menerima apapun hasilnya. Ketenangan adalah magnet rezeki yang paling besar, lebih kuat dari sekadar ambisi. Dan Kamis Legi adalah hari untuk menyatukan ketenangan dengan ikhtiar, agar usaha tidak membawa beban, dan hasil tidak menciptakan lupa diri. 7. Misteri pamungkas, rezeki tertinggi di Kamis Legi bukan harta, melainkan hati yang tenang. Banyak orang mengejar rezeki seolah-olah hidup hanya tentang menambah angka dan harta. Mereka berpikir semakin banyak yang dimiliki, semakin aman hidupnya. Namun, para leluhur Jawa memahami sesuatu yang jauh lebih dalam. Wong sing sugi atine, luwih untung tinimbang wong sing sugi bandane. Orang yang kaya hatinya, lebih beruntung daripada orang yang kaya hartanya. Dan Kamis Legi adalah cermin untuk melihat kembali hati kita sendiri. Sudahkah kita tenang? Atau masih sering gelisah meski rezeki sudah datang? Karena banyak orang yang rezekinya deras, tapi hatinya tetap merasa kekurangan. Ada pula yang rezekinya biasa saja, tapi setiap hari bisa tidur nyenyak, makan dengan rasa syukur, dan menjalani hari tanpa iri, dan di sanalah letak rezeki sejati. Hati yang tenang adalah rezeki pertama sebelum harta datang. Karena rezeki yang banyak tanpa ketenangan, hanya akan menjadi beban pikiran. Bayangkan seseorang yang kaya raya, tapi tidur penuh kecemasan. Bayangkan orang yang berhasil, tapi takut hartanya diambil orang. Bayangkan orang yang punya banyak, tapi tidak pernah merasa cukup. Mereka bukan sedang menikmati rezeki, mereka sedang dikejar oleh rezekinya sendiri. Para sepuh sering berkata, ojo mung goleki rejeki, golehana tentreme ati, mengko rejeki melu. Jangan hanya cari rezeki, carilah ketenangan hati, nanti rezeki ikut. Kamis Legi adalah kesempatan untuk menata ulang makna rezeki. Apakah rezeki hanya uang? Tidak. Rezeki juga berupa kesehatan yang membuat kita bisa makan dengan nikmat. Rezeki adalah sahabat yang tulus, yang membuat kita tertawa tanpa rasa curiga. Rezeki adalah tubuh yang masih bisa sujud, hati yang masih lembut untuk menangis saat berdoa. Dan yang paling berharga, hati yang tidak iri melihat orang lain bahagia. Ada satu jangan halus yang sering dipegang teguh oleh orang-orang tua Jawa. Sing atine orang butuhake, bakal diwehi luwih akeh tinimbang sing butuhake banget. Yang hatinya tidak serakah, justru akan diberi lebih banyak daripada yang terlalu menginginkan. Hati yang tenang bukan berarti tidak punya keinginan, tapi tidak memaksa keinginan menjadi kenyataan dengan cara yang merusak batin. Ia tetap berusaha, tetap bergerak,
tapi tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil, melainkan pada rasa syukur dalam prosesnya. Jika keenam poin sebelumnya adalah cara membuka pintu rezeki, maka poin ketujuh ini adalah cara agar pintu itu tetap terbuka dan tidak tertutup oleh sifat serakah. Karena rezeki bisa datang kapan saja, tapi tidak semua hati siap menampungnya. Dan Kamis Legi, dengan segala kelembutan energinya, datang bukan untuk membuat kita kaya mendadak, tetapi untuk mengajari kita bagaimana cara menjadi kaya dengan cara yang damai. Jadi, misteri Kamis Legi bukan tentang angka keberuntungan belaka, tapi tentang cara kita menyikapi hidup. Rezeki tidak selalu datang dari langit. Kadang ia datang dari cara kita menahan amarah. Datang dari keikhlasan kecil yang kita lakukan tanpa diketahui orang lain. Datang dari doa diam-diam yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan datang dari sikap nerimo yang membuka pintu ketenangan batin. Jika hati tenang, langkah ringan. Jika langkah ringan, rezeki datang tanpa perlu dikejar terlalu keras. Sebelum video ini berakhir, mari kita berdoa bersama-sama dalam hati. Gusti, bukakanlah pintu rezeki kami sebagaimana Engkau membuka pintu Kamis Legi. Lapangkan hati kami, tenangkan langkah kami, dan jauhkan kami dari sifat iri dan keluh. Jika rezeki kami masih tertahan, lembutkan hati kami agar pantas menerimanya. Amin. Matur nuwun sedaya sing sampun nyimak kanthi tekun. Jika video ini membawa rasa damai, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, tulis doa terbaik sampean, biar kita saling mengamini dan saling mendoakan. Sampai bertemu di video berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.